Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali berjumpa dengan saya, Asiyah Mutmainah, pada pembahasan diskusi sesi 7. Pada diskusi kali ini akan dibahas mengenai isu gender dalam pendidikan dasar, di mana kali ini akan dilakukan refleksi jurnal Gender Responsive Pedagogy in Thematic Learning. Tema atau masalah berkaitan dengan isu gender yang dibahas pada diskusi kali ini yaitu kasus pada suatu sekolah dasar di mana terjadi bias gender dalam pembelajaran sains, di mana di sekolah tersebut guru lebih memperhatikan siswa laki-laki dan memberi mereka lebih banyak kesempatan, sementara siswi perempuan sering diabaikan sehingga muncul ketimpangan partisipasi dan kepercayaan diri. Hal ini sejalan dengan isi artikel yang akan dibahas pada diskusi kali ini yang berjudul Gender Responsive Pedagogy in Thematic Learning in Elementary Schools yang ditulis oleh Amin dan Wahidah tahun 2023. Pada artikel ini disoroti juga bahwa bias gender masih banyak ditemukan dalam bahan ajar, metode, dan sikap guru. Akibatnya, pembelajaran justru memperkuat ketidakadilan gender di masa depan. Berikut ini akan dilakukan analisis terkait artikel isu gender yang telah disebutkan sebelumnya yang berjudul Gender Responsive Pedagogy in Thematic Learning in Elementary School yang ditulis oleh Muhammad Nasrul Amin dan Kemil Wahida, di mana artikel ini diterbitkan oleh jurnal Mimbar Ilmu yang sudah terakreditasi Sinta 2. Kemudian pada artikel ini, pada bab pendahuluan, yaitu di rumusan masalah dapat diketahui bahwa pendidikan seharusnya memberi akses dan kesempatan setara bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, faktanya guru masih memperlakukan siswa berdasarkan stereotip gender. Anak laki-laki misalnya diberi peran yang lebih aktif, sementara anak perempuan dianggap kurang cocok pada bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kepekaan gender guru dalam pembelajaran yang masih rendah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk merumuskan bagaimana implementasi pembelajaran tematik agar dapat responsif gender, terutama di sekolah dasar. Adapun keterkaitan dengan kasus dan artikel sama-sama menegaskan bahwa guru adalah faktor kunci atau faktor penting dalam menciptakan kelas yang adil dan inklusif gender. Kemudian selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan pada artikel ini dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Candi Lab School Umsida ini menemukan bahwa dengan melakukan perencanaan dan tujuan pembelajaran, guru menyusun RPP yang bebas bias gender, kemudian materinya juga disesuaikan dengan karakteristik siswa laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian untuk penggunaan bahan ajar dan medianya, LKS-nya menampilkan peran setara antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menari atau memasak. Metode dan aktivitas belajar yang digunakan yaitu menggunakan metode kooperatif di mana semua siswa bebas berpendapat dan memimpin kelompok. Kemudian terdapat kegiatan memasak bersama untuk menghapus stereotip domestik perempuan. Dan kemudian untuk manajemen kelas dan penilaian digunakan posisi duduk campuran dan kesempatan yang setara untuk menjadi pemimpin kelas baik laki-laki maupun perempuan. Dan penilaian yang dilakukan adil dan objektif tanpa membedakan gender. Adapun keterkaitan dengan kasus menunjukkan kegagalan menciptakan partisipasi setara antara gender laki-laki dan perempuan. Sementara artikel penelitian ini memberi contoh praktik baik bagaimana pembelajaran dapat responsif gender, mulai dari materinya, metode, evaluasi, sehingga terdapat kesetaraan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Adapun berikut ini adalah analisis dan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan tadi, yaitu masalah utama yang ditemukan pada kasus maupun pada artikel, yaitu masih terdapat bias gender di SD yang menimbulkan ketimpangan partisipasi dan kepercayaan diri para siswa, terutama pada siswa perempuan, sehingga dibutuhkan pembelajaran yang tidak bias gender. Kemudian temuan pada artikel penelitian yang digunakan pada diskusi kali ini, guru berperan besar atau penting dalam menghapus bias gender melalui perancangan pembelajaran seperti RPP, metode partisipatif, dan penilaian yang objektif. Dan yang ketiga, relevansi, yaitu artikel ini memberikan model nyata bagaimana pembelajaran yang responsif gender serta dapat menjadi solusi terhadap bias seperti pada kasus pembelajaran sains di SD yang telah diutarakan pada awal diskusi. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan pada diskusi kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.